Pasar telah berevolusi dari waktu ke waktu dari pasar fisik menjadi platform e-commerce. Pasar digital adalah platform e-commerce yang menghubungkan penjual dengan pembeli dan semua transaksi dikelola oleh pemilik platform. Oleh karena itu, mari kita telusuri garis waktu evolusi pasar. Bagaimana dan mengapa pasar berkembang dan apa yang akan terjadi di masa depan? Pemirsa, perkembangan teknologi yang cukup pesat mendorong pergeseran aktivitas jual beli ke dalam jaringan termasuk di pasar tradisional. Pasar tradisional Sukatani pun menjadi salah satu pasar yang telah menggunakan transaksi digital bagi pedagang kecil dan masyarakat. Digital economy atau ekonomi digital merupakan sebuah istilah yang menjelaskan fenomena aktivitas perekonomian yang terjadi akibat adanya teknologi digital. Memang ekonomi digital telah mengubah pola bisnis domestik bruto pada tahun 2025. Meski begitu, masih terdapat sejumlah permasalahan yang harus dibenahi agar hal itu dapat terwujud. Pasar dimulai sebagai area lokal di mana konsumen dapat membandingkan dan membeli produk seperti buah segar dan sayuran. Namun, pasar ini juga memenuhi 3 kebutuhan dasar berbelanja sampai kemudahan, relevansi, dan kenyamanan. Semuanya dapat ditemukan di satu tempat dan terdapat banyak penawaran produk serta perbandingan yang bisa didapat. Pasar pusat perbelanjaan. Pusat perbelanjaan adalah langkah berikutnya dalam evolusi pasar. Mereka mengambil 3 kebutuhan belanja dasar dan mengembangkan perekonomian di sekitar mereka untuk pelanggan. Pusat perbelanjaan yang mudah diakses, menawarkan tempat parkir, dan menjadi lebih merupakan pengalaman dibandingkan hanya sekedar berbelanja. Hal ini disebabkan adanya pemasangan area bermakanan, restoran, bahkan terkadang bioskop. Pasar rahasia adalah lini masa berikutnya dalam evolusi pasar. Sebelum dunia berubah menjadi digital, pasar rahasia adalah bagian kecil di surat kabar yang digunakan untuk membeli dan menjual barang. Misalnya saja mobil dan lahan properti. Contohnya seperti tribun jual beli dan lowongan kerja yang dipasang di koran-koran. Meskipun pasar rahasia bermanfaat, namun tetap ada kebutuhan yang harus meningkat akan teknologi, AI, dan otomatisasi. Dari situlah lahirnya pasar besar. Pasar ini dimulai sebagai pasar rahasia dan telah berkembang menjadi pasar besar. Contoh pasar besar termasuk Superindo dan Hypermart. Setiap gerai Superindo umumnya menjual berbagai produk makanan, minuman, dan barang kebutuhan hidup lainnya. Hypermart adalah sebuah jaringan hipermarket di Indonesia yang telah memiliki 100 gerai di tahun 2021. Hypermart menyatakan dirinya sebagai retail modern yang menargetkan kelas menengah yang berkembang. Hypermart menyediakan berbagai macam produk, mulai dari grocery, produk segar, bazar, softlines, dan barang-barang elektronik. Pasar khusus telah berevolusi dari pasar besar dalam arti memungkinkan perusahaan untuk menguasai kategori tertentu. Contoh bagus dari pasar khusus yang telah sukses adalah Traveloka. Traveloka adalah perusahaan yang menyediakan layanan pemesanan tiket pesawat dan hotel secara daring
dengan fokus perjalanan domestik di Indonesia. Sebagai cabang dari pasar khusus yang besar telah berkembang. Ini adalah gabungan antara pasar besar dan pasar khusus dan menawarkan persilangan antara keduanya. Langkah terakhir dalam evolusi pasar adalah pasar merek. Pasar merek adalah tempat konsumen hanya dapat membeli produk langsung dari merek itu sendiri. Hal ini untuk menjaga harga produk tetap tinggi dan menjaga ekuitas merek. Contoh dari pasar merek ini adalah Miniso. Miniso adalah jaringan retail asal Tiongkok yang menjual aneka barang dengan harga rendah termasuk kosmetik, alat tulis, mainan, alat elektronik, dan peralatan dapur. Dari banyaknya contoh pasar di atas yang awalnya hanya membuka toko offline sebagai bentuk upaya pemasarannya, brand tersebut akhirnya membuka store online karena tuntutan dari konsumen. Terlebih di masa meledaknya pandemi COVID di tahun 2020. Mulai dari brand fashion, kosmetik, hingga kuliner, memiliki store online-nya yang dijual belikan melalui marketplace seperti Shopee, Lazada, dan juga Tokopedia. Pasar online terus tumbuh dan berubah melalui kemajuan teknologi. Inilah yang dikatakan pakar pasar atau marketplace harus mengatakannya. Pada kenyataannya, pasar online baru saja mulai berkembang. Mereka lahir melalui bisnis teknologi besar dan hal tersebut terus tumbuh dan berubah. Pasar online akan terus berkembang karena peningkatan tingkat lalu lintas menyebabkan peluang konversi konsumen yang lebih tinggi di sekitar pasar. Jika konsumen memiliki pengalaman yang baik di pasar, kemungkinan besar mereka akan kembali ke platform dan terus mempercepat pertumbuhan. Pasar online juga menciptakan lingkungan kompetitif bagi usaha kecil untuk bersaing dengan merek ternama. Kepercayaan rasional antara konsumen dan penjual biasanya lebih tinggi di toko fisik. Namun seiring berkembangnya dunia digital, konsumen mulai lebih mempercayai pasar online. Pasar online memudahkan konsumen untuk menelusuri dan menghemat waktu dan uang, belum lagi lebih banyak pilihan produk yang ditawarkan. Dengan meningkatnya tingkat kepercayaan nasional dan kepuasan kebutuhan pembelanja, konsumen mulai lebih banyak berbelanja online. Pasar e-commerce menawarkan banyak nilai kepada konsumen. Itulah sebabnya mereka menjadi sangat populer dan akan terus berkembang dengan pesat. Salah satu bagian terbaik dari pasar online adalah penjual dapat menjual produk mereka ke konsumen di seluruh dunia dari kenyamanan rumah mereka sendiri. Barang dan layanan digital adalah produk elektronik yang diperjualbelikan secara online melalui media internet. Dalam produk digital dapat disimpan, dikirim, dipergunakan secara online melalui media internet melalui aplikasi, perangkat lunak, tiket elektronik, dan game online. Salah satu kelebihan utama adalah mudah diakses sesuai minat dan mengakses kapan saja selama memiliki akses internet. Ciri-ciri pasar ini adalah transaksi dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, barang yang dijual berbagai macam dengan kualitas baik, pembayaran dilakukan dengan transfer, dan masih banyak lagi. Contoh barang layanan digital yang pertama aplikasi SBY Bus. Aplikasi untuk handphone seperti sistem Android atau iOS dan untuk PC atau laptop, Windows, dan Mac iOS. Aplikasi ini cocok bagi seseorang yang memiliki skill software dan bisa membuat aplikasi manajemen keuangan dan layanan-layanan publik seperti aplikasi GoBiz Surabaya Bus. 2. Kursus online ruang guru. Kursus online adalah menyajikan bahan belajar secara online dan menyediakan ruang bagi pelajar dan pengajar agar berinteraksi
Untuk materi banyak dapat diakses seperti pelatihan public speaking. 3. Jasa online Gojek. Jasa online merupakan jasa antar jemput, delivery order makanan dan minuman melalui aplikasi Gojek ataupun Grab, sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk mengakses dan memenuhi kebutuhannya. 4. E-book e-Pusnas. E-book atau buku elektronik sering digunakan berbagai keperluan untuk memulai bisnis. E-book menjadi media tidak terbatas untuk berbagai sumber karya tulis, bacaan sejarah, dan ensiklopedia. 5. Stockbit. Stockbit adalah one-stop platform investasi saham. Selain menjadi wadah untuk berdiskusi dan update berita terkini seputar saham, Stockbit juga berfungsi sebagai platform riset dan analisis investasi. 6. Tutorial di IBM, TikTok, dan YouTube. Tutorial video adalah cara mudah bagi pemula untuk belajar, seperti tutorial membuat makanan dengan cara yang unik dan tidak biasa agar menarik perhatian. 7. Fotografi dan desain grafis Canva. Fotografi contohnya Shutterstock atau layanan foto digital seperti Photobox. Desain mencakup desain interior, desain grafis, dan arsitektural, dan semacamnya. Desain dikemas secara digital dan dipasarkan secara digital melalui satu kreator produk digital. 8. Musik Spotify. Platform digital seperti Spotify, YouTube Musik, Joox, dan Apple Music. Musik yang dibagikan dalam platform tersebut bisa digunakan sebagai produk digital. Strategi mengenalkan barang dan layanan digital. Yang pertama, memperoleh keterampilan utama agar mengembangkan strategi untuk seluruh siklus hidup produk digital, mulai strategi hingga pengembangan peluncuran produknya. Yang kedua, memahami tantangan ekosistem produk digital seperti mengikuti kursus online digital marketing. Yang ketiga, menunjukkan pemahaman dan perolehan keterampilan dengan bekerja dalam tim agar mengembangkan dan mempresentasikan strategi produk digital kepada pemimpin produk industri. Yang keempat, mencoba menjualkan dan selalu mengembangkan produknya agar selalu mengikuti perkembangan zaman. Seperti kasus yang telah dipaparkan di awal, yang menjadi jawaban atas permasalahan adalah tak bisa dipungkiri kalau saat ini gaya belanja masyarakat khususnya di Indonesia mulai beralih. Dari bertransaksi secara konvensional, kini masyarakat kita lebih suka belanja melalui online. Kepala Badan Pusat Statistik, Bapak Suharyanto, juga ikut mengakui bahwa fenomena belanja online sedang terjadi di Indonesia. Dan salah satu faktornya adalah pertumbuhan e-commerce yang juga semakin pesat. Tingginya minat masyarakat untuk berbelanja lewat internet memang dipicu oleh kemajuan teknologi. Namun, tak hanya itu, belanja online juga makin diminati karena menguntungkan pelakunya dari segi finansial, waktu, cara transaksi, promo, sampai varian barang. Bagaimana solusi agar pasar konvensional tetap bertahan bersaing dengan pasar digital? Jawabannya, tidak ada cara lain mempertahankan keadaan pasar konvensional selain melakukan pembaharuan pada berbagai sisi, mulai dari sistem pengelolaannya, penataan, hingga pelayanan.